Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Kerinduan dan doa saya buat Bapak Ibu semua ya, dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, tentunya sehat ya, bahagia, dan dalam hari-hari Bapak Ibu segala aspeknya diberkati Tuhan berlimpah-limpah ya, agar menjadi berkat besar bagi banyak orang. Hari ini kita menyaksikan sebuah kesaksian yang sangat dramatis, sangat mengharukan, sangat membuat kita terenyuh karena ini penuh dengan air mata. Sebab apa? Seorang ibu yang bernama Dede Haryati itu dianiaya, disiksa. Waduh, luar biasa. Saya sendiri nggak sampai hati untuk menggambarkannya bagaimana cerita beliau. Tetapi yang jelas ketika beliau murtad, keluarganya tidak rela beliau menjadi seorang murtadin. Karena beliau adalah seorang guru ngaji, bercadar, berhijab, dan sangat aktif di majelis taklim. Tiba-tiba beliau menjadi murtad. Sebuah kisah yang sangat mengharukan. Bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Nama asli saya, nama waktu saya Muslim, Siti Sri Devi Kurniawati. Saya nggak bisa sebut marganya ya. Saya anak paling bungsu, nomor 3 dari 3 bersaudara. Dan sekarang papa saya sudah tidak ada. Pokok waktu kenapa saya berpindah agama, saya ingin bersaksi. Awalnya dulu saya guru ngaji Iqro 1 sampai hatam Quran. Dan saya pernah bekerja di perusahaan bisnis kayu gaharu di orang Arab, yaitu di Hadramut. Dan saya juga pernah ikut-ikut taklim. Saya ini wanita berkerudung, bercadar dulunya. Kenapa saya bisa mengikut Tuhan Yesus? Awalnya memang dari kecil saya tidak menemukan kebahagiaan waktu di masa kecil saya, tapi saya tetap dari kecil saya berjuang sendiri sampai saya dewasa. Akhirnya setelah saya tahun 2000 saya memilih kos. Setelah saya memilih kos di daerah Kalimalang, saya memilih kos satu. Saya kos, lalu saya mengajar ngaji di sana, dekat rumah paman saya juga. Paman saya masih mantau saya. Setelah itu saya berpikir, kenapa dilema saya terlalu banyak. Lah saya sekolah tidak tinggi. Saya cuma sekolah hanya kelas 4 SD. Saya tinggal juga awalnya di oper sana, oper sini. Akhirnya saya menetap di nenek saya sendiri. Nenek dan kakek saya yang membimbing saya ke agama yang benar-benar sangat ketat. Lalu tahun 2000 saya memilih keputusan kepada nenek, sudah saya memilih kos, hidup mandiri. Saya kos di daerah Kalimalang, lalu saya berikhtiar sendiri waktu saya masih beragama Muslim. Setelah itu saya terus menjalani hidup saya sehari-hari, menghadiri acara taklim di Pancoran, pokoknya di sebuah taklim yang terkenal. Ya, saya sering menghadiri itu, lalu saya tetap tidak menemukan sesuatu di hati saya. Saya selalu berikhtiar. Dulu saya nyebut di agama saya, ya Allah, persatukan ibu hamba dan bapak hamba. Persatukan kedamaian di dalam keluarga hamba, kakak-kakak hamba. Saya ingin punya keluarga itu yang utuh. Dan saya juga ingin mereka itu menyayangi saya, bukan seperti saya ini anak yang boleh mungut gitu. Anak buang. Saya tuh seperti bukan anaknya dari kecil, makanya saya sering dari kecil saya dilempar sana, lempar sini. Saya suruh tinggal di sana, suruh tinggal di sini. Dulu saya sampai digendong-gendong bapak saya, sampai saya digendong kakek saya. Habis dari rumah kakek saya dijemput tinggal di sana, dijemput tinggal sini. Pada akhirnya, dulu sebelum saya kos itu, saya umur 9 tahun.
Saya sempat diperkosa sama paman saya sendiri. Itu adiknya bapak. Kenapa saya memilih tinggalin daerah Jakarta? Ya Tuhan, akhirnya saya udah dewasa, kebayang-bayang trauma itu, tapi saya terus ikutin perintah nenek. Saya jalani kehidupan saya sehari-hari dengan mengaji, mengajar anak-anak, sampai nenek bilang, nenek yakin suatu saat kamu dewasa nanti kamu jadi orang. Tapi enggak pernah itu saya dapatkan, enggak pernah. Yang ada saya selalu dihina terus sama mama, sama kakak saya, sampai saya pernah disiksa. Waktu paman saya nodain saya belum pernah cerita sama siapa-siapa, saya cuma dihantui rasa takut. Setelah saya beranjak dewasa, saya merantau kemana-mana. Akhirnya saya bekerja ikut orang jual kayu gaharu. Setelah itu di situ juga saya nggak bisa. Akhirnya saya memilih kos, masih tetap taklim, ngajar ngaji. Seperak 2 perak saya dapetin. Setelah itu saya hidup kos tahun 2000 sampai 2009 di Kalimalang. Saya selalu gini, ya Allah, ya Rob, kapan saya menemukan sesuatu yang nikmat, indah, ketenangan, kedamaian buat saya. Tapi itu tidak pernah saya rasakan. Tiba-tiba ada tetangga baru saya kos, dia itu orang Medan, Butet namanya. Saya menemukan dia hari Minggu itu, hari Sabtu malam Minggu dia selalu nyanyikan lagu rohani. Setiap saya dengar di dalam kamar, saya dengar setiap lewat, hati saya tersentuh. Pertama lagu ketuk pintuku, ketuk pintu hatimu, lagu itu. Terus sama lagu ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Saya terdengar lagu itu, hati saya terketuk. Benar-benar hati saya terketuk. Gak pernah saya merasakan seperti di saat waktu saya ikut taklim. Setiap saya asrokol, ya Nabi salam alaika, tapi saya belum pernah merasakan tersentuh seperti lagu rohani itu. Tapi lagu rohani itu luar biasa, menyentuh saya, benar-benar menyentuh saya luar dalam, sampai saya nangis. Akhirnya saya ngambil keputusan, saya sholat tahajud. Kenapa? Ya Allah, kenapa saya setiap dengar lagu rohani itu hati saya tersentuh, benar-benar tersentuh sekali. Terus jika memang jalan saya seperti itu, saya ingin ke tempat itu, saya akan mencoba, tolong tunjukkan ya Allah, sampai saya bilang gitu. Akhirnya saya dapat undangan dari Yola, teman saya seorang orang Kupang, undangan. Dia anaknya baptisan di daerah Kramat Sintiong. Akhirnya diundang juga. Saya kaget juga di saat undangan itu, saya nggak apa-apa pakai kerudungan masuk. Ternyata saya terdengar lagi lagu rohani, khotbah. Di situ saya tersentuh lagi. Akhirnya saya gini, ini ada apa ya Allah? Ini ada apa? Kenapa setiap ada acara di non-muslim, ada dengar tetangga
nyanyikan lagu rohani, hati saya terketuk. Akhirnya saya ngambil keputusan malamnya, saya sholat tahajud. Saya sholat tahajud, lalu saya bilang, ya Tuhan, ya Allah, ya Rob, jika memang Kau memberi saya petunjuk, berikanlah saya petunjuk. Akhirnya saya mau ngambil air wudhu. Saya ngambil air wudhu, tiba-tiba air keran itu mati. Saya bilang tumben mati, nggak biasanya ini. Nah, saya minta tolong sama tetangga, nyala. Saya minta tolong, Butet, tolong dong, ini kok air saya mati. Dia coba puter, mati. Dia puter kan nyala. Sama saya mati lagi. Butet nyala lagi. Udahlah Butet, saya ngambil keputusan tayamum. Ngambil air wudhu, tayamum aja. Ya udah saya tayamum, udah selesai. Lalu saya udah niat, nah saya buka sejadah, saya udah pakai semua mukena, saya buka sejadah. Tiba-tiba saya baru usoli fardo, ada bayangan sejadah saya itu kok berubah jadi salib, saya bilang. Terus saya bilang astagfirullahaladzim. Sempat saya bilang auzubillah min zalik. Sampai saya bilang gitu. Saya coba lipat lagi saking saya kaget takut gitu. Lalu saya coba lagi buka lagi. Nah, saya langsung baca lagi niat lagi usoli fardo, langsung lagi ada bayangan itu, langsung saya tutup aja, saya ketakutan itu, nggak tahu ada apa itu. Akhirnya saya buka mau kena, yang penting saya bilang gini, ya Allah, saya yang penting sudah niat, jika memang saya bersalah, saya berdosa dengan saya tidak meneruskan sholat tahajud ini, yang penting saya ada niat, ya Allah maafkan saya bilang begitu. Akhirnya saya ngambil keputusan, saya istirahat, tidur, saya sampai zikir, sampai saya pulas, saya zikir terus, saya hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, subhanallah, saya zikir sampai saya pulas, saya tertidur, tiba-tiba saya mimpi itu. Saya mimpi itu aneh sekali. Masa ada orang bule pakai baju gamis gitu kayak orang Arab gitu, baju abaya gitu kan, abu-abu. Nah, orang bule itu ngasih saya kawat, tapi bulat. Saya bilang, kok ini orang makin pala saya kawat, maksudnya apa? Saya kan nggak kenal dulu Tuhan Yesus kayak gimana. Nah, setelah itu datang lagi perempuan bule juga, pakaiannya gamis juga gitu, tapi nggak pakai kerudung, diriap gitu, bule cantik banget, bener-bener cakep banget, udah kayak bidadari dari surga itu, cakep banget. Orang bulenya juga laki-laki tuh cakep banget. Yang satu ngasih saya jubah abu-abu, yang satu apa ngasih kawat tapi tajam gitu. Nah, dibentuk kayak kalau kita bilang kayak main putri-putrian gitu, kayak mahkota. Kalau sekarang bilang kan mahkota berduri kan. Nah, setelah saya mimpi itu, saya langsung pas keduanya tuh ada seorang wanita bule itu memberikan saya jubah, lalu nyelimutin badan saya, langsung saya nyebut astagfirullahaladzim, panik gitu. Nah, dari situ saya terbangun, saya cerita sama yang namanya Butet, tetangga, terus saya mimpi begini, terus sejadah, coba nih saya tes gitu. Si Butet sempat rekam juga, kalau ada Butet masih ada di sini, mungkin saya minta rekaman itu. Nah, setelah itu Butet bilang, kamu dapat hikmat yang terindah katanya. Kamu akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan saya gitu. Suatu saat kamu akan menjadi anak Tuhan katanya. Saya nggak percaya apa-apaan anak Tuhan. Iya Allah lah saya bilang gitu kan. Nah akhirnya saya besoknya tetap saya jalanin biasa aja gitu. Akhirnya saya nggak ada angin, nggak ada hujan tuh, cadar saya buka, saya pakai hijab biasa aja. Hijab biasa, tetap gamis tertutup, tapi hijabnya biasa, muka kelihatan, tangan kelihatan. Tadinya saya tangan nggak kelihatan, semua tertutup, cuma mata doang pakai cadar. Akhirnya saya memutuskan, saya coba pakai hijab biasa aja, saya buka tuh cadar, saya tetap jalan biasa hari-hari, jalanin hari-hari. Nah tanda tanya tuh semua teman-teman saya, murid saya dulu, anti katanya, anti kok mukanya nggak ditutup lagi gitu. Anti kenapa? Enggak, anti mau begini aja sederhana gitu. Akhirnya aneh, banyak yang tanda tanya. Dari terus menerus saya tiba-tiba ada punya kenalan orang Kristen lagi, dia kawin sama orang Afrika, ngajak saya ke gereja Mawar Sarun, tiba-tiba kaki saya tuh lancar,
nggak ada hambatan, nggak ada halangan. Saya buka tuh kerudungan saya di mobil dia. Kalau pertama saya dibawa tuh sama orang Kupang di GKI Kuitang. Saya masuk ke GKI Kuitang juga, saya buka kerudungan di pos. Itu mau saron di mobil teman, kalau di GKI saya pernah ngalamin buka kerudung di pos. Saya masuk kayak nggak ada hambatan apa-apa. Ih, aneh gitu. Terus saya malah tiba-tiba masuk ke gereja itu duduknya paling depan lagi. Pas saya duduk paling depan, langsung saya mendengar lagu pujian, lagu rohani, berdiri. Di situ saya nangis senggekan sampai kayak orang nangis habis dipukulin. Nangis sampai saya sempat pingsan. Akhirnya saya minta pulang, sama teman saya minta pulang. Akhirnya pulang, saya di rumah termenung aja. Termenung sendiri, saya cerita sama Butet, curhat-curhat, terus saya ngomong, Butet, emang kok kenapa ya dengar lagu rohani, tenang, saya juga masuk gereja tuh hati damai banget, adem, kayak ibarat kata saya masuk rumah yang ada saljunya, bener-bener sejuk banget gitu, beda sama saya alami selama ini. Saya ikut taklim-taklim, tablik akbar di Senayan, di mana, pokoknya tidak pernah saya nemukan hati damai seperti itu, bener-bener tentram banget, sejuk hati saya itu. Nah akhirnya Butet bilang, ya kita nggak bisa memaksa, katanya, itu mungkin panggilan kamu untuk jadi ikut kami, tapi kita nggak pernah mau memaksa, kata Butet begitu. Nah setelah itu saya bilang, udah dah Butet, saya nggak ngerti. Nah akhirnya besoknya saya tetap kok bawaannya saya pengen ke gereja. Akhirnya saya coba ikut-ikutin gereja ke Graha Atrium. Saya bertemu sama Pak Gilbert. Saya sempat megang tangannya waktu itu, tahun 2000 itu, saya sempat megang ya, entah mungkin Pak Gilbert lupa dengan saya. Saya sempat megang tangan. Saya ikut masuk, saya buka kerudung semua. Saya pakai baju biasa. Akhirnya saya masuk ikut ibadah itu. Saya pulang seperti kayak saya udah masuk Kristen aja, cuma saya belum masuk Kristen, saya cuma ikut-ikut aja ibadah begitu. Nah, keduanya saya ke GKI Kuitang juga begitu. Akhirnya saya lari ke Tiberias. Tiberias daerah UKI. Daerah UKI situ saya juga ikut. Begitu sampai saya minum perjamuan, padahal saya nggak tahu dibagi-bagiin anggur gitu sama, ya apaan, saya bilang kayak kerupuk bulat-bulat gitu. Pernah juga saya minum, pikirannya saya orang Kristen, betul-betul udah Kristen, tiba-tiba saya minum aja, nggak ada hambatan apa-apa, saya minum. Setelah saya minum itu, tubuh saya kayak, entah kenapa, bener-bener saya bangkit kembali gitu semangat saya. Setelah itu, kok tubuh saya kayak semangat banget gitu, kayak kayak seger lagi, kayak orang habis sakit udah sembuh, pulih kembali gitu, hilang kayaknya unek-unek saya. Nah saya punya prinsip, akhirnya saya punya kesimpulan seperti ini, ya Tuhan, ya Allah, saya gitu di kosan saya ngambil keputusan, saya ingin ikut-ikut dulu dengan agama ini, saya ikuti. Maafkan saya ya Allah, saya bilang begitu, saya mau ikut Tuhan ini, agama non muslim ini saya mau mengikutinya. Akhirnya saya ikut-ikutin terus sampai 2009 tuh, tapi saya sembunyi-sembunyi di depan paman saya, di depan keluarga saya pakai kerudung. Terus saya dapat Alkitab, itu kenang-kenangan itu dari teman saya di gereja itu. Nah itu dari situ saya pakai terus, saya hayati, saya bandingin sama Al-Quran, saya hayati, saya buka. Nah saya sembunyi-sembunyi, banyak kan paman saya mantau, ada juga haji, saya nggak nyebutin namanya, Pak Haji, dia pengurus masjid juga di dekat daerah kosan saya, Kalimalang itu. Nah saya sempat dipantau. Nah saya ikut bohongin mereka, saya berangkat dari rumah pakai hijab, sampai keluar saya ketemu temen ini yang non muslim, saya ikut-ikut aja mereka ke gereja. Nah setelah itu entah kenapa saya berharap pertemukan saya seseorang yang bisa membimbing saya dan mengenal Tuhan Yesus. Tiba-tiba Tuhan itu mau menunjukkan, yaitu cowok laki-laki yang menjadi suami saya ini.
pikiran saya, ya Tuhan terima kasih. Mungkin ini pendamping sekaligus pembimbing buat saya, jodoh buat saya. Nah, setelah itu saya mengenal dia selama beberapa bulan. Nah, dari situ 2009 itu cowok saya itu mendapat musibah, dia batuk darah. Akhirnya dia dipulangkan sama saudaranya sampai saya mengantar ke bandara, pulang kampung ke kampungnya ke Ambon. Sampai saya hilang jejak selama 1 tahun 2 tahun itu. Nah, setelah itu saya jalan lagi berkomunikasi, ketahuan lah sama keluarga saya dijegat di jalan pas saya mau ke arah Jakarta itu. Dijegat sama kakak saya laki-laki. Saya ditarik kerudungan saya dijudotin, masuk ke mobil. Aku pengen tahu katanya, antum bawa apa itu? Aneh mau lihat katanya. Terus saya ngomong bahasa Arab kan, wallahi, lah, saya bilang gitu. Ini bukan apa-apa, ini cuma hanya buku, saya bilang begitu. Lihat, bahlul, wajunun, muskilah ente, ini. Udah, saya langsung, alas, maafi kalam, alafu, saya minta ampun, saya bilang maaf, sampai akhirnya di mobil dibawalah saya pulang ke rumah, saya dihantam, dijedotin, dijurakin, dipukul pakai balok ini. Saya ini masih ada buktinya, 15 jahitan sebelah sini nih, masih ada nih. Nah, belakang saya dicambuk, belakang saya sini. Nah, separuh tangan saya bisa buktikan. Ini nggak mungkin saya buka semua, separuh badan saya itu seperti ini. Saya disiksa sama keluarga saya dijedotin. Cuma papa saya yang bela saya. Cuma bayangan ini, saya selalu bilang, sempat waktu itu saya berpikir, bapak saya pun yang bela saya. Bapak bilang gini, semua agama sama, cuma beda ngerjainnya aja, begitu kan. Saya bilang, bapak awas, bapak saya juga kena kan, sempat kena panas, kena dia. Bapak saya bawa saya ke rumah sakit, puji Tuhan ada supir taksi, nggak mau dibayar itu. Ternyata supir taksinya orang Medan. Dia bilang, kenapa Pak? Bapak saya bilang, anak saya karena memenangkan dan menginginkan ikut kamu katanya, ikut Tuhan kamu katanya. Saya udah berumuran darah semua. Udah ngelotok, udah menyenyeh deh, saya bilang. Terus saya bilang gini lagi, saya pengen ketemu cowok saya pengen ikut Tuhan, saya pengen menjadi anak Tuhan, saya ingin dibaptis, saya pengen ikut Apsra nih. Prinsip saya seperti itu. Tiba-tiba mulut saya ngoceh-ngoceh begitu, kata papa saya. Kalau papa saya masih hidup, papa saya bisa bersaksi. Cuma papa saya yang selalu membelakan saya. Papa ada kangen sama papa. Tidak punya siapa-siapa, cuma Tuhan sama papa. Kalau nggak ada Bapak, nggak ada Tuhan Yesus, mungkin saya udah mati. Berkat Tuhan, berkat almarhum Papa, saya masih bisa hidup. Nah, setelah itu saya selamat, lalu saya berdoa, ya Tuhan pertemukan saya dengan cowok saya itu. Saya butuh dia, saya butuh bimbingan dia, saya butuh dikenalkan Tuhan, saya butuh lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Setelah saya sembuh, 2010 saya sembuh, tiba-tiba ada teman dari cowok saya telepon, suruh saya main ke kosannya. Katanya cowok saya ngasih nomor telepon, nyuruh saya datang ke sana. Saya nyusul, saya jual semua barang-barang di kosan. Dalam posisi saya masih diperban. Saya pakai kerudung, saya diantar sama paman saya alasan mau Kalimantan.
Akhirnya padahal saya beli tiket Ambon 2. Tiket itu saya jual sampai di bandara. Paman saya udah nganterin, setelah itu udah nggak ini lagi. Saya pamit, saya pergi, saya berharap di pesawat, Tuhan, pertemukan saya, orang sekaligus membawa saya mengenalmu Tuhan, memperdekatkan kepadamu Tuhan, mengenal isi firman-Mu Tuhan, meskipun saya tidak mengerti Alkitab ini. Saya buka kerudung di toilet, saya kasih kok orang yang pakai hijab. Baju abaya saya kasih orang yang berhijab itu. Setelah itu saya bilang, makasih ya Mbak, ini buat Mbak aja. Ya udah, saya pergi, tidak ada halangan, tidak ada rintangan. Saya pergi ke Ambon sampai dijemput cowok saya. Saya bilang ke cowok saya, jika memang Tuhan berkehendak, kamu jadi jodoh saya, bawalah saya. Pertemukan saya sama pendeta. Saya butuh pendeta. Saya butuh dibaptis. Saya butuh diserani. Saya butuh ikut kata kasasi. Itu mulut saya yang keluar. Saya mau ikut Tuhan Yesus sampai mati. Seperti saya disiksa. Tuhan Yesus pun disiksa. Saya pernah lihat videonya. Saya cari-cari sendiri. Akhirnya mau nikah kan di Ambon harus dibaptis dulu, ikut kasasi dulu, CD dulu. Puji Tuhan luar biasa. Pendeta Nikiolo Risambesi yang menjadi mama serani saya sampai saat ini. Dia yang membimbing saya. Mama, makasih banyak. Ya Tuhan Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh mulia buat hamba Tuhan. Engkau segalanya buat hamba Tuhan. Meskipun hamba sampai saat ini, hanya Engkau yang mengetahui kehidupan hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nah, akhirnya Ibu Pendeta Nikiolo sudah membaptis saya. Lalu saya ditanya, mau CD, saya mau ikut CD, ikut kata kasasi. Saya dapat tantangan malam retreat di pemakaman. Tapi puji Tuhan tidak takut luar biasa. Saya cuma di hati, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah segalanya penyelamat buat hamba. Dari situ saya lolos semuanya. Sampai saya diberkati dan menikah oleh suami saya. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan buat saya segala-galanya. Tuhan Yesus, Bapak buat saya. Bapak buat saya. Tuhan Yesus, orang tua buat saya. Tuhan Yesus segalanya buat saya. Buat kalian semua. Jangan menentang Tuhan. Engkau yang sudah lahir dari kecil menjadi anak Tuhan, mengikut Tuhan Yesus, peganglah Tuhan itu. Luar biasa, Tuhan penyelamat. Saya pesan buat kalian semua, jangan abaikan Tuhan, jangan abaikan Alkitab. Kemanapun, tiap detik, berapa sejam pun, tiap jam, bukalah firman Tuhan. Firman Tuhan, satu ayat itu bisa menenangkan hati kita, bisa menyejukkan hati kita, bisa melepaskan rindu kita kepada kita, orang tua kita yang sudah tiada. Peganglah terus Tuhan, pegang. Maaf, saya berbicara seperti ini karena saya mengalaminya sangat berat. Perkosaan yang saya udah alami, siksaan. Saya pesan sama
ibu-ibu, bapak-bapak yang menonton ini, sayangilah anak kalian. Jangan seperti saya di masa kecil. Lindungilah anak-anak kalian. Jangan seperti saya ini. Saya minta yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu selalu ada. Tuhan selalu ada. Tuhan selalu bersama kita dimanapun kita melangkah, dimanapun kita berada. Buat kita Tuhan juru selamat, Tuhan segalanya dari segala-galanya. Puji Tuhan. Entah kapan waktu itu saya bertanya sama 2 nomor di WhatsApp. Saya lupa. Saya bertanya minta, karena saya belum lebih mendalam lagi mengenal didikan, bimbingan Tuhan. Saya sempat bertanya gimana caranya puasa. Akhirnya ada orang dari channel ini yang channel dari konten mereka nge-add menyimpan nomor saya, lalu dia sempat chat saya. Terus saya sempat bertanya soal puasa, saya ingin puasa. Saya berpuasa. Dan saya terus baca firman Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberinya. Tuhan luar biasa, saya mendapatkan pekerjaan. Lalu saya, meskipun pekerjaan itu buat saya tetap halal. Ngomong anak itu halal buat saya, yang penting kerja. Berkat Tuhan luar biasa. Yesus memang dahsyat. Yesus luar biasa buat saya. Yesus besar buat saya. Terima kasih buat Mama Kathy. Makasih buat Mama Eli Salat. Makasih semua. Makasih buat Bapak Yusuf. Semoga Tuhan memberkati kalian semua. Semoga Tuhan memberikan kesehatan, panjang umur, berkat berlimpah. Terus dipakai Tuhan, dilancarkan dalam hal segala apapun pekerjaannya. Tuhan Yesus berkati mereka. Tuhan Yesus berkati perantara-perantaramu Tuhan, yang sudah Engkau pertemukan untuk hamba Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga untuk semuanya yang menonton ini. Terima kasih. Inilah kisah saya sesungguhnya. Saya minta doa untuk semuanya. Saya minta doa dari kalian semua untuk saya menambah semangat, untuk saya menambah tekun lagi, tambah tekun seperti saya waktu di agama Muslim. Terima kasih semua, terima kasih juga Bapak Yusuf dan rekan-rekan. Inilah saya cerita kesaksian saya. Terima kasih. Haleluya. Shalom per semua. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, haleluya. Tuhan Yesus baik ya. Artinya kita ikut Tuhan itu memang firman Tuhan itu kebenaran. Sudah disampaikan di dalam kebenaran firman Tuhan bahwa setiap orang yang mau ikut Tuhan itu harus pikul salib. Ya, jadi Ibu Dede Haryati harus bisa teguh dan juga tetap tetap bersukacita ya, artinya bersukacita di dalam Tuhan. Karena orang mengalami tantangan itu adalah merupakan kesempatan yang besar dari Tuhan untuk kita
mengenakan salib di dalam kehidupan kita, ya. Jadi kita Amin. Amin. tidak boleh larut dengan dengan tekanan-tekanan ataupun kesedihan yang Iya, berlebihan, Pak. tetapi kita harus berbangga bahwa penderitaan sebagai seorang yang hidup di dalam kebenaran, sebagai seorang yang hidup karena Tuhan Yesus itu kita bisa miliki di dalam kehidupan ini. Iya, Pak. Kalau kita perhatikan di dalam kisah para rasul, di situ kisah para rasul 5, bagaimana murid-murid pada saat dianiaya justru mereka bersuka cita pada waktu itu. Karena mereka merasa satu kehormatan, ya. Kita lihat dulu ayatnya supaya bisa menguatkan Ibu Dede dan juga teman-teman yang lain, ya. Iya. Artinya kita lihat di dalam Kisah Rasul 10. Coba nggak Ibu Dede di situ? Iya, Kisah Rasul 10 ya, Pak. Iya, Pak. Ya. Ayat, bisa dengar saya? Bu Dede masuk lagi, ya. Ayat 40, coba dibacakan. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka, dan melarang mereka mengajar dalam nama Tuhan Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Ya, terus 41. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Tuhan Yesus. Ya, jadi ini kita harus miliki, kita harus pahami di dalam hidup kita, supaya kita menjadi, ya, artinya di dalam ayat ini, rasul-rasul itu dianiaya. Jadi bukan nanti sekarang baru namanya ada aniaya, tapi sejak Tuhan Yesus turun 2000 tahun yang lalu, turun ke dalam dunia, yang namanya kebencian yang ada di dalam iblis itu dituangkan ke dalam pikiran-pikiran manusia yang bisa diperalat sama setan. Makanya murid-murid rasul-rasul dulu dianiaya, ya. Coba baca ulang ayat 40. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Tuhan Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Terus, Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Tuhan Yesus. ya. Jadi kita harus paham kebenaran, ya. Artinya kita memang pada waktu kita dianiaya kadang-kadang itu berat. Tapi kita harus paham bahwa Tuhan Yesus itu mengizinkan, ya. Di sini rasul-rasul itu justru malah mereka bangga, ya. Ayat 41 coba diulang baca pelan-pelan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan Ya, gembira, dengan gembira, ya. Kenapa mereka bergembira? karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Tuhan Yesus. Ya, karena mereka dianggap layak menderita, ya, itu satu kemuliaan di dalam kehidupan kita. Dan puji Tuhan, jadi kita artinya harus tampil berbeda sebagai anak Tuhan, ya, sebagai orang-orang yang memiliki Tuhan di dalam hidup ini. Baik, teman-teman, coba kita sambungkan kembali dengan Ibu Dede. Ibu Dede Ariati. Ya, jadi Ibu Dede harus bersuka cita, ya, sekalipun mungkin suasana tidak mendukung, tetap harus memiliki sukacita, harus bisa bersyukur di dalam Tuhan, supaya kita benar-benar menunjukkan bahwa kita sebagai anak Tuhan. Jadi seperti itulah, ya, bagaimana proses kehidupan yang kita harus pahami, bahwa setiap kita menerima, setiap orang yang menerima Tuhan Yesus, maka yang namanya aniaya pasti datang, ya, baik dari keluarga, dari teman, ataupun dari orang lain, atau mungkin dari tokoh-tokoh agama, itu bisa terjadi kepada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, karena yang namanya kebencian itu akan muncul, karena iblis itu tidak senang, ya, iblis
tidak senang dengan orang yang berjumpa dengan Tuhan. Iblis itu marah sekali. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Walaupun dianiaya, disiksa, bahkan nyaris meninggal dunia, Tuhan menyelamatkannya melalui seorang supir taksi yang budiman, dibawa ke rumah sakit dan tidak perlu membayar sewa taksinya. Dan dia memiliki seorang ayah yang juga sangat baik hati, sangat toleran, sangat mengerti anaknya. Ketika menjadi seorang pengikut Kristus, bapaknya menerimanya dengan ikhlas. Tetapi yang lebih hebat lagi, akhirnya beliau pergi meninggalkan kota Jakarta untuk menyusul calon suaminya di Maluku. Nah, Bapak Ibu, hari ini Ibu Dede Haryati telah menjadi anak Tuhan dan sedang belajar di dalam pengenalannya akan Kristus lebih dalam lagi. Kita berdoa buat Ibu Dede Haryati dan para murtadin yang seperti beliau untuk mengalami penghiburan, kekuatan, dan semakin diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus dan juga pengenalan akan Kristus, semakin berakar, semakin bertumbuh, dan semakin berbuah, dan akhirnya menjadi berkat besar bagi banyak orang, menjadi terang dan garam. Dan tentunya kesaksian beliau ini sungguh sangat memberkati kita semua, menguatkan iman kita, dan mengundang kita, memancing kita, merangsang kita untuk terus bersaksi, bersyafaat, menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang, keluarga besar kita, handai taulan, saudara-saudara kita, teman-teman kita, atau orang-orang yang tidak kita kenal, dari Sabang sampai Merauke. Melalui doa kita bisa menjangkau mereka, karena doa kita sangat besar kuasanya, karena kita mengasihi mereka yang terhilang, supaya mengalami keselamatan Tuhan. Tuhan selalu mengasihi jiwa-jiwa, supaya mereka diselamatkan. Tetaplah setia, tetaplah semangat, Tuhan beserta kita dan selalu mengasihi kita dan memberkati kita dengan limpahnya, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.